Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIB Channel bersama saya, IIB Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 sebab mantan sangat menyesal berpisah denganmu. Ya. Jadi ketika perpisahan itu terjadi, orang berpaling dari kita. Ada yang berhasil dengan pasangan barunya, tetapi mayoritas biasanya sebuah hubungan yang diawali dengan pengkhianatan itu umumnya akan menjadi hubungan yang gagal dan kandas di tengah jalan. Ya. Nah, terlepas dari dia akan berpisah dengan orang ketiga, tetapi performa dan penampilan Anda itu juga akan membuat dia teramat sangat menyesal. Ada 3 hal yang akan membuat dia sangat-sangat menyesal berpisah dengan Anda. Yang pertama, ketika dia melihat bahwa Anda sama sekali tidak terpengaruh dengan perpisahan itu. Anda tetap santai-santai saja, Anda tetap happy dan bahagia, dan Anda tetap menjalani rutinitas hal-hal yang memang harus Anda kerjakan. Ya. Jadi tidak ada dampak apapun terhadap diri Anda. Itu yang kemudian akan membuat dia juga bertanya-tanya. Jangan-jangan Anda selama ini tidak benar-benar mencintai dia. Atau mungkin Anda sudah menemukan seseorang yang baru. Atau Anda mungkin merasa menderita selama bersama dengan dia. Dan ketika dia pergi, malah Anda merasa memang sebaiknya demikian. Jadi ada begitu banyak hal, pertanyaan-pertanyaan yang berkembang di pikiran mantan ketika kita menampilkan performa yang santai dan tidak pernah terpengaruh dengan perpisahan itu. Nah, kemudian yang kedua, ketika perpisahan terjadi dan Anda lebih maju daripada waktu masih bersama dengan dia. Ketika masih bersama dia, masih kuliah, ya. Begitu berpisah, malah kuliah Anda beresnya lebih cepat dan Anda bekerja. Dapat pekerjaan dengan gaji yang besar. Siapa orang yang tidak pengen kembali kepada mantannya yang saat ini mapan dan memiliki segalanya. Jadi Anda menjadi lebih maju daripada saat-saat masih bersama dengan dia. Dan seharusnya memang demikian. Kalau kemarin Anda bersama dengan mantan, waktu Anda habis sehingga Anda tidak bisa memikirkan diri Anda sendiri. Ya, bahkan beli baju juga selembar pun tidak sanggup karena seluruh uang digunakan untuk membahagiakan mantan. Mengerjakan skripsi sendiri pun tidak ada waktu karena sibuk harus antar jemput mantan. Maka kesendirian itu harus Anda gunakan dan maksimalkan. Mulai untuk menata diri Anda agar menjadi lebih keren, lebih baik, lebih oke daripada ketika mantan masih berada di sisi Anda. Nah, yang ketiga, tapi sebelum kita bahas yang belum subscribe, jangan lupa untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, hati, pikiran, dan doa kita insya Allah akan selalu terhubung
dan dengan subscribe, ya, apapun yang Anda lihat, apapun yang Anda dengar melalui video-video di channel kita ini akan menjadi ilmu yang berkah dan manfaat untuk Anda dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Ya. Nah, yang ketiga, mantan akan merasa amat sangat menyesal ya ketika Anda tidak mengejar-ngejar dia. Manusia itu begitu. Dikejar-kejar, dicintai, dipuja-puja. Malah yang terbit dari hatinya rasa sombong. Tetapi ketika diabaikan, ketika dicuekin, merasa membutuhkan. Ya. Jadi kenapa sekarang mantan semakin jauh? Karena kita mengejar-ngejar dia. Coba kita abaikan saja, kita diamkan saja. Maka dia akan mulai berpikir, kenapa sih Anda tidak mengejar-ngejar dia? Jadi ketika dia pamer tuh pasangan barunya orang ketiga di media-media sosialnya, apa dia pengen menyombongkan kepada teman-temannya? Kan enggak juga. Orang yang paling ingin dia sombongkan siapa? Kita. Dia pengen memperlihatkan bahwa dia laku, banyak yang mau dengan dia, dan kita harus menyesal. Tetapi ketika kita tidak pernah lihat media sosialnya, ya, selain tidak melihat media sosialnya itu kan juga agar hati kita kondusif. Kalau kita lihat media sosialnya malah jadi sedih. Ya, kita tidak pernah melihat media sosialnya, bahkan mungkin kita jarang-jarang juga bermedia sosial, main Facebook juga jarang posting, Instagram apalagi begitu. Nah, itu akan menerbitkan rasa penasaran di dalam dirinya, ya. Jadi orang ketika dibutuhkan biasanya merasa tidak butuh, tetapi ketika diabaikan maka orang merasa butuh. Sekarang ya, yang paling penting, setelah Anda memperbaiki cara Anda meraih masa depan, jangan lupa perbaiki juga hati Anda dengan cara banyak-banyaklah berzikir. Di dalam surat Al-Jumu'ah ayat yang ke-10 kita diperintahkan waskurullaha katsiran la'allakum tuflihun, dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu menjadi orang yang beruntung. Dengan zikir hati tenang, ya. Dengan zikir insya Allah kita menjadi orang yang beruntung. Orang beruntung itu kan hidupnya nikmat sekali. Orang antri itu, ya, pengen dapat sesuatu, capek. Dia datang, tahu-tahu tidak pakai antri, semuanya beres. Ya, orang melamar pekerjaan berkali-kali tidak diterima. Dia cukup melamar satu kali dan diterima. Ya, begitu juga dengan mantannya. Orang ketiga jungkir balik itu berusaha agar mantan mencintainya. Tetapi orang yang beruntung ya dia tenang-tenang saja. Tahu-tahu tidak ada angin, tidak ada hujan, mereka berpisah dan mantan kembali kepada dia. Itu orang-orang yang beruntung. Dengan berzikir, insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang beruntung dunia akhirat. Demikian. Semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.